Halo geng, balik lagi bareng gue Bang Gecek di channel Nonton Film Dong. Tempat paling aman buat nonton film tanpa takut spoiler dari tetangga. Hari ini kita bakal nge-review film Counter-Strike 2025. Film yang isinya tembak-tembakan, strategi, dan bikin jari pengen ikut pencet tombol reload. Jadi santaiin posisi, siapin cemilan, dan gas nonton! Nice. Berlatar di Meksiko, cerita dibuka dengan Carla, gadis lokal yang hendak pergi ke konser Dajjal bersama ibunya, tanpa tahu malam itu bakal berubah jadi mimpi buruk. Di tengah perjalanan, gara-gara kebanyakan makan seblak tabur Aida sampai 10 bungkus. Niat konser, perut demo, Carla minta berhenti di area persawahan dan justru tanpa sengaja menemukan kuburan massal yang dipenuhi lalat yang dengungnya lebih serem daripada sound system konser. Hey, what happened? What's wrong? Kisah lalu berfokus pada Armando, seorang pria yang sedang ngopi santai di warung dekat kantor polisi. Kopi belum habis tapi firasat sudah nggak enak. Saat hendak pergi, ia tak sengaja melihat Carla dan si tante baru selesai melapor, namun justru didatangi sekelompok preman yang berniat menculik mereka berdua. Tanpa banyak mikir, Armando langsung ingin turun tangan menyelamatkan. Tapi niat heroiknya mendadak direm oleh seorang teman yang mengingatkan, jangan ikut campur urusan orang lain. Padahal di depan mata, masalahnya sudah pakai paket lengkap. Dan ya, meski sudah diperingatkan, Armando tetap nekat ikut campur dalam urusan orang lain, tepat di saat dirinya hampir diserang. Ajaib tapi nyata, polisi baru muncul ketika Armando sudah mengarahkan pistol ke kepala si kumis. Bukannya dibantu, semua polisi malah mengarahkan senjata ke arahnya, membuat Armando refleks melempar dompet seolah mau bayar tilang di tempat. Dan ternyata, Captain, situasinya justru makin runyam. Captain. Ya, Armando ternyata bukan orang sembarangan. Ia adalah seorang tentara, dan bukan tentara kaleng-kaleng, melainkan kapten pasukan khusus yang namanya sudah cukup disegani di kalangan aparat. Begitu si kumis dan anak buahnya diamankan, Carla dan si tante langsung menemui sang kapten untuk menceritakan penemuan kuburan massal yang mereka lihat sebelumnya. Percuma melapor ke polisi, karena sebagian dari mereka justru bestinya para preman. Dengan nada penuh harap, si tante pun meminta sang kapten untuk datang dan melihat langsung kuburan massal itu. Ternyata kuburan massal itu berisi 10 tentara yang tewas dalam operasi penggerebekan narkoba. Lebih mengerikannya lagi, kuat dugaan mereka dibantai oleh kelompok kartel paling berbahaya di kota itu. Kartel yang namanya saja sudah cukup bikin aparat mikir 2 kali sebelum bertindak. Beralih ke tempat lain, kita diperlihatkan seorang jenderal tentara yang tengah melakukan pertemuan serius dengan Bapak Menteri Pertahanan alias Menhan. Raut wajahnya tegang, bukan karena kurang tidur. Membahas kuburan massal itu, sang jenderal yakin 10 prajuritnya dibunuh oleh Joseph, bos kartel paling berbahaya di kota ini. Joseph bukan cuma punya banyak preman lokal, tapi juga jadi backingan bandar narkoba kelas kakap. Jadi wajar saja jika sang jenderal menyimpulkan, pelaku dibalik semua ini adalah Joseph, orang yang namanya bikin rapat mendadak makin sunyi. Just so you know, we'll be going to be responsible. Karena masalah ini makin serius, sang jenderal akhirnya menugaskan sosok dengan kemampuan dan jam terbang di atas rata-rata. Orang itu adalah Kapten Armando, yang dipercaya memimpin operasi penggerebekan untuk menggantikan tim sebelumnya. Mendengar yang turun adalah orang terbaik, Menhan pun terlihat lega dan merasa kasus narkoba ini tinggal menunggu tamat. Targetnya sederhana, masalah cepat beres, kartel beres, dan prestasi naik. Soalnya tahun depan beliau mau nyalon presiden, CV harus kinclong dulu. Well. I'll walk. Thank you very much. Dan kini mari kita berkenalan dengan Joseph, sang bos kartel yang terlihat santai di rumah sambil menonton berita tentang penemuan kuburan massal. Seolah itu berita cuaca. Sesuai dugaan sang jenderal, Joseph memang dalang yang menghabisi 10 tentara tersebut. Lebih panas lagi, si kumis yang tadi sempat adu tegang dengan Armando ternyata adalah adik kandung Joseph sendiri. Pantesan kumisnya penuh percaya diri, backingannya level dewa. Mendengar nama Kapten Armando sudah tiba di kota mereka, Joseph langsung mengingatkan si kumis agar ekstra hati-hati dan jangan sok jago. Menurutnya, Armando bukan aparat biasa yang bisa diajak main kucing-kucingan, melainkan PNS rasa pasukan khusus. Bahkan beredar kabar, Kapten Armando punya metode brutal versi modern untuk menghukum penjahat, menghapus akun IG dan TikTok mereka secara permanen, hukuman yang bikin preman lebih takut daripada borgol. I've already set up a meeting with that goddamn secretary. Well, let's go.
Berlokasi di sebuah restoran dekat danau, terlihat sang bandar narkoba sedang makan siang dengan tenang, sendok naik turun tanpa rasa curiga. Tanpa ia sadari, Kapten Armando dan timnya sudah mengintai dari kejauhan, menunggu momen paling pas. Begitu waktunya tiba, penggerebekan pun dilakukan dengan cepat dan rapi. Tanpa perlawanan berarti si bandar dan anak buahnya langsung diamankan, meski situasi sempat bikin deg-degan. Untungnya, Kapten membawa penembak jitu terbaik di timnya, jadi misi sulit ini pun beres tanpa drama berkepanjangan. Sebagai hadiah atas keberhasilan misi tersebut, Kapten Armando dan 4 anak buahnya diganjar cuti 3 hari langsung dari sang jenderal, akhirnya bisa tidur tanpa suara tembakan. Namun tenang saja, cerita belum benar-benar tamat karena masih ada satu raja terakhir yang berdiri di puncak. Joseph, sang bos kartel. Masalahnya, bukti untuk menangkap Joseph masih belum cukup, jadi si raja ini masih bebas berkeliaran sambil senyum tipis. Beralih ke perbukitan, kita melihat Bapak Menteri Pertahanan tengah melakukan pertemuan rahasia dengan seseorang dan yuk, orang itu adalah Joseph. Sesuai dugaan, Joseph dan sang Menhan ternyata teman lama, bahkan bandar narkoba yang baru ditangkap adalah pemasok dana terbesar bagi ambisi politik beliau. Demi menjaga aliran uang tetap lancar dan bisnis haram tidak ambiar, Menhan pun memerintahkan Joseph untuk menghabisi Kapten Armando beserta timnya. Tanpa disadari sang menteri, si kumis diam-diam merekam pertemuan tersebut dari kejauhan. Sebuah asuransi hidup kalau sewaktu-waktu dikhianati. Dan untuk urusan Kapten Armando, Joseph langsung menunjuk si kumis sebagai eksekutor, kerja berat, tapi katanya bonusnya kepercayaan keluarga. To avenge our father. All right. Kembali ke Kapten Armando dan 4 anak buahnya yang sedang menikmati cuti 3 hari, mereka terlihat satu mobil hendak liburan ke Pantai Pangandaran. Niatnya healing, bukan hunting. Tak satu pun dari mereka tahu kalau cuti ini bakal berubah jadi mimpi buruk. Meski tanpa persiapan tempur, Kapten dan timnya masih cukup tangguh untuk melawan para penjahat dengan cepat merebut persenjataan dan situasi pun mendadak berubah jadi chaos. Ya, muncullah si kumis beserta pasukannya yang datang bak bala bantuan versi neraka, memaksa Kapten dan anak buahnya berlindung di balik bebatuan. Berkat skill Dewa Polo sang penembak jitu, anak buah si kumis tumbang satu persatu hingga tersisa si kumis sendirian. Dalam kondisi sekarat, si kumis masih sempat melubangi ban mobil. Niat kabur langsung auto batal. Kapten mencoba memanfaatkan momen itu untuk mencari tahu siapa pengkhianat yang membocorkan identitas mereka, tapi sayang, si kumis keburu tewas sebelum sesi tanya jawab selesai. Who sold us out? Alhasil, situasi jadi makin runyam. Selain adanya pengkhianat di dalam, mereka juga tak bisa kembali ke pangkalan karena mobilnya ban bocor total. Tak ada banyak pilihan. Satu-satunya cara untuk menghindari musuh yang pasti segera datang adalah masuk ke dalam hutan. Move out! Tak lama setelah Kapten pergi, Joseph dan pasukannya tiba di lokasi untuk mengecek situasi. Namun alih-alih menemukan jasad Kapten Armando, yang ia lihat justru tubuh adiknya sendiri sudah terbujur kaku. Sadar lawannya kali ini. Bukan kaleng-kaleng, Joseph pun langsung naik level dengan menyewa tentara bayaran yang dipimpin oleh Yuli. Targetnya satu, memburu Kapten Armando dan anak buahnya sampai benar-benar tak bisa kabur lagi. That's where the fucker is going. Tak benar-benar pergi jauh, Kapten dan pasukan khususnya justru bersembunyi di atas bukit sambil menunggu kedatangan musuh. Masih mengandalkan Polo, sang penembak jitu andalan, ia terlihat menggosok jaketnya ke tanah supaya warnanya tak terlalu mencolok. Kamuflas ala darurat, begitu momennya tiba, Polo langsung melepaskan bidikan pertamanya, membuat musuh kocar-kacir dan situasi jadi kacau. Akibatnya, Kapten dan anak buah harus berpencar. 3 orang bersembunyi di dalam goa untuk mengamankan 1 anggota yang terluka. Sementara itu, Kapten dan Polo berjaga di luar, mengamankan perimeter sambil menahan napas menunggu serangan berikutnya. Di luar pengawasan, 3 musuh berhasil menyusup ke dalam goa, membuat konsentrasi Polo buyar seketika, dan ya, Polo sempat terkena tembakan di tangan kirinya, tapi untung masih bisa diselamatkan oleh sang kapten sebelum dramanya kebablasan. Sementara itu, 3 anggota di dalam goa sukses menumbangkan musuh yang ikut masuk. Goa berubah fungsi jadi arena tutup usia.
Yuli sendiri langsung kabur begitu sadar anak buahnya habis semua. Refleks kabur level profesional. Menyadari ada yang janggal, kapten pun curiga ponsel mereka berlima sudah disadap sehingga tanpa banyak mikir semua ponsel dikumpulkan dan dibuang. Demi keamanan walau harus rela hidup tanpa sinyal. Your phone. Tak lama kemudian, Yuli akhirnya bertemu dengan Yosef yang menyusul dari belakang. Dengan wajah kecut, Yuli melaporkan bahwa seluruh anak buahnya telah tewas dan ia sadar target kali ini jelas bukan orang sembarangan. Namun demi membalas kematian si kumis, adik kandungnya sendiri, Yosef tetap ngotot melanjutkan pengejaran dengan modal puluhan pasukan dan persenjataan berat yang sudah disiapkan. Niatnya jelas, balas dendam total. So get your shit together! Yes, sir! Beralih ke Kapten Armando dan anak buah yang sedang beristirahat sejenak, Kapten tiba-tiba penasaran dengan isi ponsel milik si kumis yang sempat ia ambil. Saat dibuka, terungkap sebuah rekaman video pertemuan rahasia antara Yosef dan Bapak Menteri. Dan disitulah semuanya jelas. Akhirnya terbongkar siapa sosok pengkhianat yang sebenarnya. Tak ada waktu untuk memikirkan soal pengkhianat, kapten dan tim langsung melanjutkan perjalanan tanpa banyak bicara. Hingga akhirnya mereka tiba di sebuah area pemukiman, tepat di dekat rumah warga. Tempat yang kelihatannya tenang, tapi justru bikin situasi makin rawan. Tapi ini bukan rumah warga biasa. Ternyata rumah tersebut milik preman anak buah Yosef. Karena butuh perbekalan dan amunisi tambahan, kapten dan tim terpaksa merebut rumah itu dari para preman yang berjaga. Dan siapa sangka, di dalam rumah itu ada Carla dan si tante yang ternyata sudah diculik dan baru saja digebuki. Melihat kondisi mereka masih terguncang, kapten langsung menyuruh satu anak buahnya, si ahli medis, untuk memeriksa dan menenangkan keduanya. Selain berhasil menyelamatkan dua warga sipil, kapten dan tim juga menemukan stok persenjataan yang cukup melimpah. Sambil menunggu si ahli medis menangani Carla dan tante, kapten dan yang lain menyiapkan perbekalan dan tetek bengek lainnya untuk melanjutkan perjalanan. Tanpa disadari kapten, Yosef dan pasukannya berhasil melacak jejak mereka dari darah polo yang menempel di bebatuan. Jejak itu jadi petunjuk emas yang mengarahkan Yosef ke jalur pengejaran. Hingga saat malam turun, jarak mereka pun makin dekat dengan posisi kapten dan kawan-kawan. Apa kak patah? Karena harus menunggu tante dan Carla pulih dari syok, kapten dan tim terpaksa menghabiskan cukup banyak waktu di rumah itu. Menyadari perjalanan ke depan masih panjang dan penuh ancaman, tante dan Carla pun dipakaikan rompi anti peluru biar deg-degannya agak berkurang meski tetap berat di pundak. Begitu semuanya siap, kapten langsung memberi perintah untuk berangkat. Dan tepat saat mereka baru saja melangkah keluar dari rumah, tiba-tiba situasi kembali berubah, jadi tidak ramah. Ya, Yosef dan pasukannya keburu datang memaksa mereka kembali masuk ke dalam rumah. Alhasil, kapten dan tim pun terjebak di sana sementara Yosef CS terus menggempur dengan tembakan tanpa jeda rumah warga rasa arena perang. Sekali lagi, harapan terbesar jatuh ke Polo si penembak jitu. Sayangnya, nasib kurang ramah karena Polo justru terkena tembakan di bagian kaki, membuat situasi makin genting dan opsi makin menipis. Melihat kapten dan timnya mulai kewalahan, tante dan Carla pun nekat ikut turun tangan membantu. Mereka diajari cara memakai senjata secara kilat. Entah benar-benar paham atau cuma modal nekat, yang penting niat dulu. And it goes in. You have to have your finger here. And it's ready to shoot. Sadar tak bisa terus menyerang dari depan, Yosef pun mengubah strategi dengan menyuruh Yuli dan beberapa anak buahnya masuk lewat gorong-gorong yang tembus langsung ke dalam rumah. Sementara itu, Yosef sendiri tetap menggempur dari depan, sengaja mengalihkan perhatian Kapten CS agar serangan dari dalam berjalan mulus. Now, let's fucking go! Tepat saat Yuli mulai bergerak, Yosef memerintahkan pasukannya membuka senjata berat yang mereka bawa. M2 Browning, senapan mesin kaliber besar yang bikin situasi makin terpojok. Open fire! Terpojok. Itulah posisi kapten saat ini. Terkunci tanpa banyak pilihan selain menunggu sampai hujan peluru berhenti. Begitu momennya datang, mereka langsung melancarkan serangan balik. Go!
Saat musuh sibuk mengisi ulang peluru, Kapten dan satu anak buahnya, Samsul, keluar untuk melempar granat dan inilah yang terjadi. Namun sial, Samsul terkena tembakan di bagian kaki sehingga tak bisa kembali ke lantai atas, ditambah lagi amunisinya keburu habis sampai ia teriak minta kiriman peluru. Di tengah kekacauan itu, Carla yang tak mau cuma diam dan jadi beban, nekat turun ke bawah untuk mengantarkan amunisi. Dan tepat di saat itulah, sesuatu yang tak terduga pun terjadi. Kepalang sekarat, Samsul pun meraih satu granat terakhir dan melemparkannya ke dalam terowongan dan terjadilah sesuatu yang tidak bisa diduga. Ledakan itu mengakhiri segalanya. Samsul gugur dengan mengorbankan diri, tepat saat seluruh pasukan musuh berhasil dilumpuhkan, menyisakan Yosep seorang diri. Kapten dan yang lain segera keluar untuk mendekatinya. Namun tragedi belum usai dan apa yang selanjutnya terjadi? Polo, penembak jitu andalan, menjadi korban berikutnya setelah ditembak oleh anak buah terakhir Yosep. Melihat orang kepercayaannya tumbang, Kapten tampak terpukul, tapi tak punya waktu untuk larut. Terlebih ketika Yosep justru menyerahkan diri dengan menjatuhkan senjatanya, Kapten ingin mengakhiri semuanya di tempat, tapi hukum berkata lain. Go ahead. No, we have honor. Kepala sudah panas, Kapten pun menantang Yosep duel 1 lawan 1 tanpa campur tangan siapapun. Tak mau kalah terhormat, Yosep tetap curang dengan mengeluarkan pisau yang ia sembunyikan. Namun dalam duel jarak dekat, Kapten jelas jauh lebih terampil hingga Yosep akhirnya tumbang tak berdaya. Di titik itu, Kapten sebenarnya ingin menghabisinya dengan cara yang brutal dan memuaskan. Tapi etika seorang prajurit masih menang, ia memilih menahan diri dan menyerahkan Yosep ke pihak berwajib. Saat matahari mulai terbit, bala bantuan pun datang seperti biasa, selalu telat setelah semua kekacauan selesai, dan ya, mau gimana lagi? Kalau datangnya tepat waktu, filmnya nggak akan seru. Kapten hanya bisa menarik napas panjang dan menyerahkan segalanya kepada Tuhan. Untuk si Bapak Menhan yang berkhianat, film ini memang tak menjelaskan secara gamblang bagaimana akhir nasibnya. Namun dari barang bukti berupa rekaman video yang ditemukan Kapten, rasanya itu sudah lebih dari cukup untuk menggagalkan rencana pencalonannya di pemilu tahun depan. Soalnya kalau orang kayak gini sampai jadi presiden, wah itu baru bahaya nasional. Dan tamatlah film ini dengan ending yang cukup membagongkan, pesan moralnya sederhana tapi ngena. Jangan jadi preman, apalagi preman berdasi apa. Saya Bang Gecek, mewakili jajaran direksi yang entah siapa, mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Pergi ke warung beli gorengan, lupanya dompet jadi bengong, bareng Bang Gecek di channel nonton film review. Jujur, ngakak doang.